Ya, langsung saja kita mulai di era sebelum reformasi. Di sini ada di masa kepemimpinan Soekarno. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yaitu penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Kemudian fase kedua ada memperkuat pilar ekonomi. Dan yang ketiga, fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar 5.523.863. Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Ya, yang kedua ada di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Kala Soeharto naik menjadi presiden di saat kondisi ekonomi dan politik yang sedang tidak baik. BPS mencatat pada 1965 ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 1,08%. Ekonomi Indonesia selama kurun waktu 1960 sampai 1965 hanya tumbuh rata-rata 2%. Di era reformasi, B.J. Habibie yang sebelumnya bertindak sebagai wakil presiden naik menggantikan Soeharto. Habibie tak membuat banyak perubahan pada kebijakan yang menentukan arah PDB. Ia hanya sebentar menjabat sebagai presiden pada tahun pertamanya tersebut. Pertumbuhan ekonomi terjun bebas menjadi minus 13,31%. Kondisi tersebut turut dipengaruhi krisis nilai tukar yang membuat rupiah terdepresiasi dari 3.633 pada Juli tahun 1997 menjadi 15.100 pada Mei tahun 1998. Dan yang keempat, melalui pemilihan umum, Ki Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur naik menjadi presiden pada tahun 1999. Pertumbuhan ekonomi di era Gus Dur mulai kembali positif. Pada tahun pertamanya tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92% pada tahun 2000. Namun, pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi turun menjadi 3,64%. Yang kelima, pemerintahan era Megawati cukup berhasil melakukan stabilisasi ekonomi. Terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren naik secara berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi dari 2002 sebesar 4,5% naik menjadi 4,78% pada tahun 2003 dan 2004 sekitar 5,03%. Industri pengolahan semakin berkembang di era Megawati selama 3 tahun kalender. PDB industri tersebut selalu mencapai kisaran 400 triliun. Menjadi sektor penyumbang PDB terbesar menurut lapangan usaha. Presiden berikutnya Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan SBY. Di sini beliau cukup baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Selama 10 tahun masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5 hingga 6%. Pencapaian terendah terjadi pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,63%. Kondisi pada 2009 tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah yang mencapai puncaknya pada kuartal akhir 2008. Kritik ekonomi untuk SBY selama menjabat ialah gagal membangun jaringan infrastruktur. Anggaran infrastruktur pada masa SBY kurang dari 4% dari APBN, sementara anggaran cukup besar untuk pos subsidi energi. Pada APBN tahun 2015, pemerintahan SBY menganggarkan 344,70 triliun untuk subsidi energi.
Selanjutnya di sini pada pemerintahan Presiden Jokowi. Ekonomi di era Jokowi berkisar di angka 5%. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,90% pada tahun 2015. Tahun-tahun berikutnya, angka tersebut tidak naik terlalu signifikan. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 5,03% dan pada tahun 2017 sebesar 5,07%. Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi di era Jokowi memang terlihat lebih rendah dibandingkan di era sebelumnya, seperti di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, jika dalam situasi terburuk, ekonomi Indonesia bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintahan.